Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indriani dengan NIM 23101162200026 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan kembali materi dari kelompok 4 yang berjudul fonemik. Sebelum itu, saya akan menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Materi berikutnya adalah identifikasi fonem dan distribusinya. Cara untuk mengetahui apakah sebuah bunyi merupakan fonem atau bukan, yaitu carilah sebuah satuan bahasa, bisa berupa sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Jika kedua bahasa itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Selanjutnya adalah distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran, yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Distribusi fonem terbagi menjadi 3 macam, yakni distribusi vokal, distribusi diftong, dan distribusi konsonan. Selanjutnya, identifikasi alofon dan distribusinya. Alofon dapat dikatakan sebagai variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Alofon pada dasarnya tidak memiliki makna yang berbeda, dan hanya merupakan variasi bunyi suara yang terdapat pada fonem yang sama. Seperti pada contoh pengucapan bunyi R dalam kata kera dan keri. Pengucapan bunyi tersebut berbeda, namun tidak memengaruhi makna dari masing-masing kata. Karena itulah, alasan disebut sebagai variasi yang relatif tidak penting, namun mempengaruhi cara pengucapan kata tersebut. Karakteristik alofon dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni variasi dialek, variasi aksen, situasi sosial, dan ukuran dan bentuk artikulator. Materi selanjutnya yaitu gugus dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, meskipun berada dalam silabel berbeda namun letaknya berdampingan. Gugus dan deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus dan deret vokal dan gugus dan deret konsonan. Gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia ialah ai, au, oi, dan ei, seperti pada kata pulau, santai, sepoi, dan survei. Deret vokal adalah dua huruf vokal yang berdampingan, namun terletak pada silabel yang berbeda. Contohnya au seperti pada kata laut dan ai seperti pada kata kain. Kemudian gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan disebut juga klaster. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah ber, bel, bi, dan der, seperti pada kata labrak, belusukan, objektif, dan Dracula. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan. Contohnya, bat seperti pada kata sabda dan bel seperti pada kata kiblat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.